Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pemakmur rumah Allah Masjid Al-Badar yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini Allah curahkan untuk kita berbagai macam kenikmatan. Satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah tumpah ruahkan kepada kita adalah nikmat kembali menyembah Allah. Nikmat kembali sujud di hadapan Allah, mempertuhankan Tuhan yang esa, yang tunggal, yang tiada berbilang. Yang dengan absen diri kita dengan 4 rakaat ini sebagai fingerprint di hadapan Allah, bahwa kita katakan di hadapan Allah, ya Rabb, hamba masih menjadi penyembahmu. Dengan solat kita katakan, ya Rabb, saat ini kami masih menjadi sosok mukmin muslim, pengabdi Engkau. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita suplai dan pasokan-pasokan kenikmatan. Untuk di waktu-waktu mendatang Allah berikan tetapnya semangat kita untuk mengabdi kepada Allah, dan kita harapkan mudah-mudahan nikmat iman ini, nikmat Islam ini, nikmat hidayah dan taufik yang saat ini kita rasakan lestari dan langgeng, terus menerus berkepanjangan. Sampai kapan? Kita mohon kepada Allah nikmat kita menyembah Allah sampai di hari kematian kita. Saat sakratul maut menjemput, saat datangnya Israel untuk kali pertama dan terakhir kalinya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan saat itulah Allah masih tetapkan kita sebagai seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah. Disitulah Allah dongkrak citra kemuliaan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke muka insya Allah kita akan pahami tentang satu hikmah yang terjadi di dalam bulan Rajab mulia ini. Sebab kita maklum, kita tahu, kita faham bahwa Rajab ini adalah bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Artinya setiap kita saat ini masih diberikan manja oleh Allah hidup di dalam bulan yang mulia. Pertanyaannya, ada apa Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup tampil di atas muka bumi Allah di dalam bulan Rajab yang mulia? Yuk sama-sama kita cari apa jawaban terbaik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jawaban terbaiknya sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Dengan diberikan kesempatan bulan yang baik, sehingga Allah dorong kita untuk melakukan tindakan dan perilaku yang baik, sehingga Allah akan menjadikan kita orang yang baik. Kalau Allah sudah berikan bulan Rajab yang baik, lantas kemudian kita tidak manfaatkan dengan perbuatan baik, maaf, ribuan kali maaf. Gagal kita meraih nilai kebaikan pahala yang begitu besar di dalam bulan Rajab, sehingga Allah tidak akan berikan kemuliaan. Justru Allah golongkan kita sebagai manusia yang hina dan nista. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 disitulah keterangannya, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan ada 4 bulan di dalam perjalanan 1 tahun, terdapat 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Termasuk adalah Rajab. Dan kita sudah masuk pada paruh bagian yang terakhir di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sisa usia kita di dalam bulan Rajab tahun 1445 Hijriah ini, insya. Lalu kemudian ulama memberikan satu rumusan konsep serta tips. Ada apa pula Rajab mulia dimuliakan oleh yang maha mulia Allah? Jawabannya adalah terjadinya satu peristiwa yang amat sangat besar, fenomenal. Perjalanan yang begitu sangat fantastik, istimewa, luar biasa, yang tidak akan pernah terulang dalam cerita manusia dan kehidupan. Perjalanan itu langsung dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang bukan hanya jalur darat, tapi juga membelah 7 petala langit sampai kepada Sidratil Muntaha. Bertemunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Sang Khalik Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, segini banyaknya orang saya panggil nggak ada yang nyautin barang satu. Padahal matanya tertuju ke saya, melongo nganga mulutnya. Pak, nah begitu kan cakep kalau dipanggil nyautin. Pak, jamaah, alhamdulillah. Dari mulai saya bicara baru kelihatan senyumnya Bapak nih. Ada apa ini? Ujung bulan, insya Allah rizki kita luas di dalam bulan Rajab. Minta sama Allah, Rajab, Sya'ban, menuju Ramadan, minta berkah. Termasuk berkah yang kita maksud adalah kita minta diluaskan rizki kita. Untuk apa? Agar nanti di dalam bulan Ramadan bisa kita taburkan banyak kebaikan dengan rizki yang Allah titipkan, insya. Ya Allah, biasa pendapatan 15 juta dalam sebulan ya Allah. Rajab Sya'ban berikan 4 kali lipat ya Allah. Minta 100 juta ya Allah dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau sudah diberikan oleh Allah betul 100 juta, bukan untuk kita kembali mempercantik diri, bukan untuk beli batu cincin lagi, bukan untuk outfit lagi, tapi untuk kita simpan saat masuk bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua, sampai di penghujung Ramadan habis sudah 100 juta. Itu yang sesungguhnya rekening akhirat kita yang bermanfaat, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang bukan hanya jalur darat. Saya tidak membahas tentang cerita singkatnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya lebih menitik beratkan tentang apa latar belakang Allah Subhanahu wa taala berikan itu satu peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam pelataran kehidupan Nabi. Nabi hidup singkat, Pak. Periode Makkah 13 tahun, fase Madinah hanya 10 tahun. Dijumlahkan 23 tahun masa kenabian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilantik secara resmi di usia 40 tahun, 40 sampai 23, 63 tahun. Wafat Nabi. Singkat masa kenabian Rasul, tapi manfaatnya dirasakan keyakinan itu oleh umat di penghujung zaman, termasuk kita saat ini. Ditinggal sudah oleh Rasul 1400 tahun yang lewat, 14 abad yang silam. Alhamdulillah. Kendati demikian, tertancap mantap keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tak mampu kita memandang dengan kedua bola mata kita. Sunnahnya kita jalankan. Tipsnya kita ambil sebagai prinsip hidup. Insya dikisahkan, diriwayatkan oleh banyak periwayat-periwayat yang tiada ada cacat dan celanya, sehingga ini konten hadisnya diceritakan ini sangat berkualitas sahih. Bahwa sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dalam keadaan bersedih, dirundung duka berkepanjangan.
Ada dua manusia yang sangat berperan penting dalam kehidupan Rasul dan dakwah Nabi. Siapa dia? Istri tercinta, Pak. Siapa istrinya Nabi? Khadijah. Khadijah. Kalau Aisyah, istri Rasul juga. Kalau Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Kalau Siti Asia, istrinya Fir'aun. Kalau Siti Nurhaliza, mantannya Pak Haji Arya itu. Alhamdulillah, jamaah nggak tahu aja. Pak, istri bukan hanya sekedar istri. Ya istri juga, pendamping juga plus fungsinya adalah penentram ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam getar badannya, goncang dia punya tubuhnya. Mendapatkan satu firman Allah sebagai pembuka firman yang lainnya. Iqra, iqra, iqra. Rasul menjawabnya ma'ana biqari, ma'ana biqari. Saya nggak mampu untuk membacanya, menganalisanya. Baca Bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun 5 ayat langsung pada pangkal surah Al-Alaq. Saat itu pulang kembali disambut oleh Khadijah menjadi penyelimut untuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatnya punya istri pendamping demikian, Pak. Ya kurang lebih sama dengan istri kita di rumah. Bubar kantor jam 5 sampai rumah jam 6. Kebetulan kita agak sedikit terlambat, macet pula di jalan. Begitu sampai di rumah terlambatnya hanya 1 menit saja. Jam 6 atau 18.01. Oh istri kita sudah tulak pinggang di pintu gerbang. Kemana aja loh. Udah jam segini lambat 1 menit. La haula wala quwata. Dathiruni zamiluni. Khadijah tolong selimuti aku, peluk aku, dekap aku. Di dekap ada apa wahai kakanda sayang? Telah turun satu firman Allah Subhanahu wa taala. Tuh Khadijah dengan keuangannya, ekonomi yang dimiliki oleh Khadijah, penyokong dan penunjang setiap langkah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak perhitungan Khadijah, masya Allah. Khadijah, aku membutuhkan uang sekian. Dinar sekian, dirham sekian. Ini ya Rasulullah, aku punya. Orang kaya Pak. Saya punya guru. Guru saya menyatakan, Khadijah kalau zaman now saat ini dia masih hidup, 1 Jakarta Selatan NJOP-nya dibayarin sama Khadijah Pak. La haula wala quwata. Sampai habis semua finansial yang dimiliki oleh Khadijah. Diperuntukkan untuk kakanda tercintanya, sang pemimpin sejati umat Islam dari dunia sampai akhirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah cerita dan kisah tentang Khadijah. Karenanya Rasul menyatakan ada 4 manusia perempuan paling mulia sepanjang zaman. Siapa dia? Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Siti Asia, istrinya Fir'aun. Ketiga Khadijah, yang keempat adalah Fatimah Zahra. 4 sepanjang zaman. Mudah-mudahan yang kelima istri kita masing-masing. Insya tergantung gimana kita sebagai penanggung jawabnya mempolakan, membentuknya agar tetap kita istiqomah memberikan didikan terbaik untuk istri kita. Sebab kenapa? Yang kita tinggalkan di rumah hanya bukan istri kita, tapi juga anak kita. Lantas siapa sentuhan kasih sayang yang memberikan kepada anak-anak kita kalau bukan istri kita? Lihat bagaimana Ismail ketika menjawab, ya abatif al-matu'mar. Kalau memang itu benar mimpimu wahai ayahanda, lautan baktiku, wahai Nabi Ibrahim, silahkan kau sayat sekali saja. Hilang sudah nyawaku, saya siap kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Belasan tahun gak ketemu Ismail dengan ayahandanya. Begitu bayi orok merah tidak pernah ditimang oleh Ibrahim. Tapi begitu Ibrahim minta nyawa anaknya, dikatakan silahkan, jangan bimbang, jangan ragu wahai ayahanda. Laksanakan kalau itu memang perintah Allah, tidak terkontaminasi dengan mimpi buruk atau daripada godaan setan dalam mimpimu. Silahkan kerjakan. Siapa yang mempolakan jawaban Ismail kalau bukan Siti Hajar, istri yang soleh? Insya kita kembali. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipesankan. Khadijah mengatakan begini, ya Rasul, saat Khadijah detik-detik kematiannya datang, ya Rasul tolong, kalau saja engkau masih membutuhkan daripada uluran finansial yang ku masih memilikinya, sementara aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
Ruh ini sudah melompat dari raga dan tubuhku. Kematian menyergapku. Lantas kemudian engkau masih membutuhkannya. Tunggu beberapa saat. Lalu kemudian kau bongkarlah kuburku, kata Khadijah. Jika kau dapati masih ada sisa tulang belulang dan beberapa kain kafan yang masih utuh, ambil ya Rasul, lalu kemudian kau pergi ke pasar. Kau tukar, kalau memang ada nilainya silahkan pergunakan kembali untuk dakwahmu. Itu kata Khadijah. Seorang kaya raya konglomerat meninggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian daster yang ada 3 tambalannya, Pak. Orang kaya, orang kaya. Menjadi suaka ekonomi Rasul, meninggal dunia. Abu Thalib yang kedua. Siapa Abu Thalib? Pamanda Rasul. Paman bukan hanya sekedar paman. Paman yang memiliki kasih sayang kepada keponakannya lebih daripada kepada anak kandungnya sendiri. Ini Masya Allah. Kalau bukan titipannya Abdul Muthalib, kakek tercinta Rasul. Karena saat itu dipesankan oleh Abdul Muthalib, Abu Thalib, tolong ini, jaga ini. Ini anak lain sendiri. Tanda kenabiannya sangat jelas dan nyata di mataku. Diberikan kasih sayangnya oleh Abu Thalib lebih daripada anak kandungnya, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaka politiknya Abu Thalib, 13 tahun berdakwah. Saat Mekah saat itu lagi dalam keadaan yang tidak kondusif. Siapapun berlomba untuk memisahkan kepala dengan badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat masih ada Abu Thalib mengatakan, ayo jangankan mencoba untuk mencolek keponakanku, menganiaya, menzaliminya. Plototin ponakan gue plototin balik lo, kata Abu Thalib. Dihadangnya orang-orang yang mencoba untuk menghakimi Rasul. Biarkan keponakanku menyebarkan apa yang dianggapnya sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat Pak ini. Perjuangan Islam perlu adanya penyokong dana. Demi Allah kita tidak mengatakan bahwa yo kita berdakwah saja. Ya sudah, untuk ekonomi, untuk finansial, penunjang soal anggaran dan lain-lainnya kita tidak membutuhkan. Tidak, kita membutuhkan anggaran dakwah. Dana taktis untuk kita sebarluaskan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan tidak butuh, buat apa tadi trombol lewat itu? Setiap sholat 5 waktu ya, di Al-Badar nih. Masya Allah. Terbuka jalan itu tromol. Pak, masukkan berapa uang yang kita punya di kantong kita, masukkan. Insya Allah itulah yang nantinya akan menjadi air condition di alam barzah, alam kubur kita. Insya berapapun. Keluar yang biru silahkan, keluar yang merah silahkan. Awas hati-hati jangan sampai yang keluarnya Patimura bawa golok gitu. Berapa? 2000. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ada satu masjid di bilangan Jakarta Timur. Saya ngajar. Saya temukan, kenapa Bapak kok setiap tromol lewat itu disenyumi? Ustadz, senyum itu sodakoh katanya. Senyum itu sodakoh. Tromol di depannya katanya disenyumin. Bayangin kalau bukan satu orang di masjid itu, semua jamaah Jumat senyumin tromol di hadapannya. Dibuka ame merbot, begitu dibuka isinya senyum jamaah semua, duitnya ora. La haula wala quwata. Perlu dana, perlu juga suaka politik nih Islam agar berkembang sampai mendapatkan nilai jaya dan juga kemenangannya. Perlu. Saat kedua-duanya tumbang, diwafatkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersedih. Penyokong dana sudah tidak ada, suaka politik pun Nabi saat ini sudah tidak memilikinya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan intimidasi yang begitu sangat terasa. Digencet Nabi, ditindas Rasul. Masya Allah, jalan terlunta-lunta mencari sepotong teman di Taif, bukan dapat sambutan, justru disambitnya dengan kotoran unta, kotoran manusia, batu-batu sepit yang kecil yang begitu lancip, begitu cadas. Lalu kemudian merobekkan pelipis Nabi, 2 si gigi seri Nabi tanggal. Nabi lari langsung ke kebun kurma, lalu kemudian memohon kepada Allah, ngadu kepada Allah di atas sejadah itu lebih bermartabat ketimbang kita mengharapkan berdoa di pembaruan status WhatsApp. Ya Allah, muliakanlah diriku di WhatsApp. Ya Allah, sibuk kali Tuhanmu membaca WhatsAppmu itu, Pak. La haula wala quwata illa billah.
Bangun malam, minta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tumpah ruahkan kita punya air mata, basahi kita punya pipi, bikin lepek jenggot kita. Dengan apa? Mengadu kepada Allah. Apa problematika kita? Soal rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Mohon pemimpin besok 2024 betul-betul yang berpihak kepada Islam dan umat Islam. Gak ada lagi kriminalisasi ulama. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Toh jalur setiap malam diberikan oleh Allah. Waktu sahur, waktu yang paling mulia dalam sehari semalam, 1 kali 24 jam, sepertiga malam waktu sahur. Detik-detik menjelang datangnya azan kumandang subuh. La haula wala quwata illa billah. Di kebun kurma minta Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah melihat Rasul, belas kasihnya akhirnya diturunkan dengan cara apa? Yuk Rasul, kita jalan-jalan, healing-healing, kata anak sekarang. Dia ajak Nabi. Bukan healing-healing kayak kita dari mall ke mall, taman wisata, jauhan dikit ke Ciawi, Cisarua, pesen tuh satu villa untuk keluarga kita. Enggak, masih jalur darat. Nabi jagat raya, semesta alam, diajak keliling-keliling Rasul oleh Allah. Banyak fenomena dan potret-potret yang begitu mengenaskan Nabi. Ada pula yang membuat senyum di raut muka Nabi ketika melihat jagat raya semesta. Alhamdulillah. Kalau kita tanya tentang soal iman kita, harus dan wajib iman kita menyertainya saat kita memahami tentang Isra Mi'raj. Kalau tidak, Masya Allah Pak, ini masih banyak orang-orang yang mengatakan iya Pak, Isra Mi'raj itu hal yang betul-betul terjadi oleh Rasul. Kalau pakai logika nggak sampai. Kalau dengan rasio kita nggak bakalan kecandak. Kalau dengan otak pikiran kita sandaran utamanya, bahkan satu-satunya, demi Allah kebinasaan yang kita akan dapati. Begitu kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apabila seseorang menjalani syariah al-Islam dengan menggunakan rasionya, tidak dengan nilai keimanan, maka kebinasaan akan menghampiri kehidupannya. Gagal dia beragama. La haula wala quwata illa billah. Harus dengan iman. Maaf, ribuan kali maaf. Ayo nih saat ini, setiap kita ini sholat 5 waktu. Sebelum sholat kita wajib untuk kita mengambil air wudhu. Air wudhu itu ada basuhan organ tubuhnya. Ada muka, tangan, mashu ba'dir ra'si, menyapu sebagian kepala, lalu kemudian kaki. Itu yang rukun-rukun aja saya sebutkan, ya. Lalu kemudian kita mau sholat Pak. Tadi udah ambil wudhu, tapi Allah takdirkan kita kentut. Kentut. Buang angin. Kita paksakan, tetap mau sholat. Kira-kira sholat kita disahkan oleh Allah? Diterima oleh Allah? Enggak. Harus ambil wudhu lagi Pak. Betul. Saat kita ambil wudhu lagi, apa aja organ tubuh yang harus kita basuh dalam proses wudhu? Muka, tangan, menyapu sebagian kepala, lalu kemudian kaki. Kenapa nggak dibasuh pantat kita? Dia yang salah tadi itu. Dia yang kentut tadi itu. Mau pakai logika nggak sampai, keimanan. Sudah, aturan main Allah jalankan, tunaikan, selesai. Ustadz, tapi 1466,7 km Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu belum ada yang namanya angkutan-angkutan tercepat. Hanya unta, kuda saja yang paling cepat. Bahkan penjelasan di ayat pertama surah Al-Isra itu adalah bukan sepenuh malam, sebagian malam Pak. Peristiwa Isra Mi'raj nggak sepenuh malam, sebagian malam saja. Sudah 1466,7 km atau hitungan mil itu 767 mil. Percaya Pak kira-kira saya kasih data seperti ini? Kalau nggak percaya Bapak nutur aja bawa meteran. Pas lagi umroh Bapak meterin dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ngukur aja persis 1466,7 km. Dari Masjidil Aqsa langsung ke atas ke bawah lagi, naik tok. Sebelum datang fajar subuh menyingsing itu, Rasul sudah kembali di tempat pembaringannya. Harus ada keimanan, Karenanya saat Rasul selesai mengalami peristiwa ini, pagi harinya Rasul bercerita kepada orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain, artinya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Ditemukan oleh Rasul ada 3 kelompok. Orang yang memang dari awal membangkang mengingkari dakwah Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tambah membuli Nabi. Itu kan benar, Muhammad itu gila dia. Mana mungkin itu perjalanan bisa dilaluinya hanya sebagian malam aja sampai ketemu Tuhannya, katanya nggak ada. Kita belum pernah menemukan itu. Satu alat yang paling canggih ditemukan oleh negara yang besar untuk menyamai kekuatan
Kecepatan cahaya, Pak. Bohong itu Muhammad, gila. Pengikutnya, lihat itu pimpinanmu udah ngaco, ODGJ dia. Orang yang dari awal mengingkari dakwah Rasul semakin jadi merendahkan Nabi. Yang kedua, ada kelompok orang yang sudah awal masuk ke dalam ajaran agama Islam, tapi nggak bisa mengatasi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini dengan iman yang kokoh dan kuat, sehingga mulai ragu dan bimbang mereka. Ragu dan bimbang. Dan yang terakhir adalah orang yang betul-betul menegaskan, menguatkan, membenarkan peristiwa tersebut. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memiliki keimanan lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Orang pertama setelah mendengar kisah dan ceritanya Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini Abu Bakar As-Siddiq. Makanya saya kira nggak cocok, bahkan jauh daripada kata pantas, kalau ada model pemimpin saat ini, mau di negeri Indonesia kah atau di luar negeri kah, yang menyamai tentang ada sosok pemimpin kami seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pret. La haula wala quwata. Oh, jauh sekali peneman Rasul saat peristiwa hijratun Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa saja yang dimilikinya diserahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Infak sedekah Umar 3/4-nya, Utsman sampai setengahnya. Begitu ditunggu oleh Rasul, mana Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata datang paling lambat. Semua apa yang di dalam rumah tangganya Abu Bakar As-Siddiq dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq seraya mengatakan, ya Rasul, ini keseluruhannya untuk Islam dan umat Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Bertanya Rasul, wahai Abu Bakar, matarok tali ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan ya Rasul. Jawab Abu Bakar As-Siddiq, melainkan keimanan kepada Allah dan engkau. Itu yang kutinggalkan untuk ahli warisku. Enggak ada harta benda. Abu Bakar As-Siddiq. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena memang waktu yang terbatas dan ini tidak tersedia waktu banyak untuk saya, dan juga karena memang bukan tabligh akbar, saya ringkaskan. Hikmah yang selanjutnya adalah masjid. Kalau untuk hikmah yang dibahas oleh para ulama, para dai tentang sholat sudah kita faham semuanya. Masjid, ada apa tentang masjid? Apa hubung kaitnya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Lihat bagaimana Allah menjelaskan pada pangkal ayat pertama surah Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang diambil dan diputuskan serta dipilih oleh Allah tempat titik tolak Rasul untuk menjalani peristiwa Isra Mi'raj adalah masjid ke masjid. Betul Pak? Allah boleh jadi memutuskan dan memilih bahwa titik tolak untuk Rasul peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tanah lapang dari rumah Nabi ke langsung Sidratil Muntaha. Tapi yang dipilihkan oleh Allah adalah dari masjid ke masjid. Masjid punya peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid menjadi kedudukan paling awal, faktor pendukung kejayaan umat Islam. Lihat bagaimana saat Rasul sampai setelah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tidak berleha-leha, selonjoran, senderan, sebatang rokok apalagi, seduh kopi tidak. Ambil waktu cooling down tidak. Rasul langsung menyatakan dan mempertanyakan kepada Ahlul Ansor, penduduk asli kota Madinah, di mana ada sebidang tanah di sini yang belum ada bangunannya? Di sana ya Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Ayo sama-sama kita akan segera bangun masjid. Dibangunlah oleh Rasul masjid yang pertama di kota Madinah setelah hijrah Nabi, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Kalau Rasul menganggap masjid ini enteng, seujung kuku, remeh temeh, saat itu Rasul ambil waktu istirahat, selang beberapa pekan baru digaungkan bikin masjid yuk. Tidak, sampai di tempat di tujuan Rasul yaitu kota Madinah langsung dibuat Masjid Quba. Umat Islam tidak bisa terlampau panjang waktunya berpisah daripada masjid. Semua umat Islam mau jaya, mau menang, mau sukses, mau berhasil, masuk ke dalam masjid. Allah berikan nilai keberhasilan karena sebab kita memakmurkan masjid. Insya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab. Perbanyaklah baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ada yang terusin juga Pak. Saya udah kecoh di depannya, ada yang terusin juga. Jam makan siang memang saya maklum lah. Fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Tumpah ruahkan kepada kami istri dan anak-anak kami
Kurniakan kepada kami keberkahan, nilai kebaikan yang banyak pada perjalanan Rajab dan Sya'ban kami, sehingga kau berkenan untuk kembali pertemukan kami dengan Ramadan. Disitulah kami akan mencicipi kembali nikmatnya bermesraan kepada engkau melalui jalur ibadah Ramadan kami. Kita berdoa kepada Allah, baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat kita. Hajat kita secara pribadi, hajat kita secara komunitas masyarakat kita. Hajat kita saat kita menjadi rakyat Indonesia yang besok insya Allah ingin berpesta demokrasi. Kontestasi ini kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan tiada ada kekisruhan, tidak ada kegaduhan, tidak ada chaos dan lain-lain. Justru disinilah Allah berikan anugerah kepada kita. 2024 muncullah pemimpin yang betul-betul kita dambakan. Bukan terus memperkaya orang-orang yang kaya kemudian makin menginjak orang-orang miskin di antara kita, tidak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin kita pemimpin yang proporsional dalam setiap kebijakan dan kewenangan yang Dia bulatkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Haqqi Tamam dari Kampung Melayu Besar. Mohon maaf apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.